Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU minta polisi menindak ustadz yang suka menghina agama yang lain atau termasuk juga agama Kristen. Sumber saya dari YouTube. Tudingan Paul Sang mengarah terciptanya saling menghargai sesama pemeluk agama yang berbeda. Tudingan Paul Sang menghina agama Islam sebagai Nabi ke-26. Umat Muslim merasa sakit hati benar Nabi Muhammad dihina sebagai Nabi yang ke-25, dihina Nabi yang ke-26, yaitu Paul Sang tersebut. Jadi umat Muslim sangat tersinggung atas tudingan daripada Paul Sang tersebut. Demikian juga orang Kristen sangat sakit hati kalau dihina Ustadz Yahya Waloni yang menyatakan Alkitab itu isinya palsu. Demikian juga tudingan daripada Ustadz Abdul Somad menghina agama Kristen yang menyatakan salib itu adalah jin kafir. Padahal salib itu untuk umat Kristen sangat dihormati. Karena itu maknanya itu Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya yang nantinya akan hidup kekal di surga. Itulah kepercayaan orang Kristen sangat dihormati sekali. Tetapi Ustadz Yahya Waloni menghinanya sehingga orang Kristen pun sangat merasa sakit hati untuk itu. Atas tudingan Paul Sang membawa hasil karena pengurus besar NU minta kepada polisi agar menindak ustadz yang menghina agama lain, terutama agama Kristen tersebut, supaya tidak lakukan penghinaan. Makna himbauan pengurus besar Nahdlatul Ulama minta polisi menuntut ustadz yang suka menghina agama lain agar sesama pemeluk agama yang berbeda jangan saling menghina satu sama lainnya, guna terciptanya nanti kehidupan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Ustadz Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad ini sering menghina agama Kristen. Sama juga selain menghina agama Kristen, juga menghina agama Islam itu sendiri. Karena ajaran agama Islam dan ajaran agama Kristen tidak boleh menghina agama lain. Ustadz Yahya Waloni sudah pernah dilaporkan kepada polisi, tetapi polisi tidak menindaknya. Apakah karena Ustadz lihat polisi tidak berani menindaknya, takut nanti dituding dia mengkriminalisasi ulama? Saya juga kurang jelas. Tetapi yang jelas polisi tidak menindak Ustadz Yahya Waloni ini karena dia sudah pernah dilaporkan masyarakat kepada polisi. Tetapi polisi hingga saat ini tidak bertindak. Sehingga terciptalah akhirnya karena tidak ditindak, akhirnya Yahya Waloni ini merasa dirinya tidak salah menghina agama Kristen itu. Sehingga sudah hampir 2 tahun dia terus menghina agama Kristen. Setiap ada ceramahnya selalu menghina agama Kristen. Hampir tidak ada yang tidak dihinanya. Selalu dia menghina agama Kristen. Padahal Yahya Waloni itu berkasa dari agama Kristen dia masuk agama Islam, mualaf lah ya. Tetapi justru yang dirusaknya tuh, dihinanya itu agama yang pernah dianutnya. Harapan saya agar permintaan pengurus besar Nahdlatul Ulama ditindaklanjuti oleh polisi sesuai hukum yang berlaku, agar ke depan Yahya Waloni dan Ustadz Abdul Somad tidak menghina agama lain, demi terciptanya
kerukunan beragama sesama pemeluk agama yang berbeda. Karena di dalam melaksanakan kehidupan kerukunan ini, kita harus saling menghormati agama yang kita anut masing-masing. Tidak boleh kita menyalah-nyalahkan agama orang lain, dan tidak boleh kita menyatakan agama kita itu paling benar. Memang kalau di hati kita memang demikian, agama yang benar adalah yang kita anut sendiri, tetapi tidak perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Semua juga tahu apa agama yang dianut seseorang itu, itulah yang terbaik untuk dirinya. Itulah prinsip agama itu. Jadi kalau memang dia tidak yakin agama, tentu dia akan pindah ke agama yang lain, karena agama yang dianut seseorang itu, itulah yang terbaik untuk dirinya. Oleh karena itu, kita sesama anak bangsa Indonesia yang memeluk agama yang berbeda satu sama lain, kita harus saling menghargai, tidak boleh saling menghina agama itu sendiri, demi terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.